Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan memulai pertemuan 3 untuk lab sistem digital dengan judul aljabar boolean dan rangkaian. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama itu logika NOT, logika AND, dan logika OR. Yang kedua, hukum aljabar boolean. Dan yang ketiga itu membuat rangkaian logika di Proteus. Oke, yang pertama itu logika NOT. Logika NOT punya tabel kebenaran seperti ini. Jika A bernilai 0, terus dibuat NOT A, maka nilainya jadi 1. Gitu juga kalau A nilainya 1, dibuat NOT A jadi 0. Jadi kayak logika NOT tuh nilai kebalikannya. Nah, simbolnya sendiri itu bentuknya seperti ini. Ada segitiga, terus ada bulat di ujungnya. Inputnya dari sebelah kiri, inputnya sebelah kanan. Lambangnya itu ada di sini. Jadi kayak A, terus ada topinya. Itu untuk logika NOT. Yang selanjutnya itu adalah tabel N. Nah, tabel N ini memiliki 2 input. Di sini kita contohkan input A sama input B. Jadi seperti yang kalian tahu, N itu kedua nilai harus bernilai benar, baru dia menghasilkan nilai benar. Kalau salah satunya aja bernilai benar, maka dia akan menghasilkan nilai salah, sesuai dengan tabelnya yang di sini. Nah, untuk simbolnya sendiri, tabel N itu simbolnya seperti ini. Dengan 2 input di sebelah kiri, baru ada seperti peta gitu di sebelah sininya, dan cembung keluar di sebelah kanannya. Ini adalah lambang dari N. Nah, biasanya juga dalam ekspresi booleannya dia dilambangkan dengan tanda titik. Ada tanda titik di situ. Nah, jadi kalau A dikali B itu sama dengan A N B. Nah, selanjutnya itu ada OR. Untuk tabel kebenarannya sendiri, OR itu berbeda dengan si N. Perbedaannya, kalau si OR, dia akan bernilai 1 jika salah satu inputnya saja sudah bernilai 1. Nah, jadi dia hanya bernilai 0 kalau dua-duanya inputnya itu bernilai 0. Untuk lambangnya, sini, ini seperti ada runcing di kiri kanannya, sebelah kiri. Dan ada runcing keluarnya juga, jadi nggak cembung kayak N tadi. Berbeda dengan N. Nah, untuk ekspresi booleannya biasa ditandai dengan tanda tambah. Jadi kalau A tambah B itu sama dengan A OR B. Oke, itu untuk NOT, OR, dan AND. Kita hanya belajar 3 itu saja dulu karena ini masih dasar. Selanjutnya kita masuk ke aljabar boolean. Nah, jadi apa sih aljabar boolean itu? Aljabar boolean itu matematika yang kita gunakan untuk analisa gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronikanya. Jadi kasarnya gini, misalkan kita dikasih sebuah ekspresi boolean dan kita tuh disuruh untuk menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kita gunakan aljabar boolean. Hukum aljabar boolean. Dengan hukum aljabar boolean, kita dapat menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks menjadi lebih sederhana gitu. Nah, sesuai dengan tujuan hukum aljabar boolean, yaitu mengurangi gerbang logika yang kita gunakan dalam sebuah rangkaian. Jadi misalkan sebuah ekspresi boolean yang kompleks itu memerlukan 5 gerbang logika. Nah, setelah kita sederhanakan, itu gerbang logika yang digunakan tuh bisa hanya 2 atau bahkan lebih sedikit dari itu. Pokoknya aljabar boolean itu tujuannya untuk menyederhanakan sebuah ekspresi boolean dan mengurangi gerbang logika yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke
hukum aljabar boolean. Yang pertama itu ada hukum komutatif. Hukum komutatif ini dia berkata penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Maksudnya apa? Di sini X dikalikan dengan Y atau X n Y sama dengan Y n X. Jadi dia nggak berpengaruh urutan variabel itu kalau diputar gitu nggak ngaruh. Gitu juga untuk OR. X OR Y sama dengan Y OR X. Ini contoh pembuktian kalau hukum komutatif itu berlaku. Kita ambil contoh misalkan di sini ya. X dan Y sama dengan Z. 0 dan 0 sama dengan 0. Terus kalau kita buat Y dan X sama dengan Z, 0 dan 0 sama dengan 0. Artinya, manapun yang duluan dikerjakan, itu akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Kayak kalau diputar ya sama aja. Gitu juga untuk seterusnya. Silahkan dibuktikan sendiri. Dan juga untuk yang OR. Oke, yang kedua itu adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini bilang urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, misal ada W dan dalam kurung X dan Y. Itu sama dengan W dan X baru dan Y gitu. Nah, jadi mau yang ini luan atau yang ini luan itu akan menghasilkan nilai yang sama. Ini berlaku juga untuk si OR. Nah, seperti itu. Ini adalah namanya hukum asosiatif. Jadi dia urutan operasi logika yang kita lakukan gak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logikanya. Nah, ini contoh hukum asosiatif pembuktiannya dalam bentuk tabel kebenaran. Misalkan kita ambil satu contoh yang ini deh. Nah, untuk yang sebelah kiri berarti kan X dan Y-nya duluan kita kerjain. Nah, X di sini bernilai 0, Y bernilai 1. 0 dan 1. 0 dan 1 nilainya. Jadi 0 dan 1 itu 0. Oke. Baru kita kerjakan dengan si W-nya. W bernilai 1. W bernilai 1 berarti 1 dan 0. Hasilkan nilai 0. Nah, makanya di sini hasilnya 0. Oke, kalau kita kerjakan yang seberangnya, yang sebelah kanannya. Nah, yang dikerjakan duluan itu W dan X. W dan X 1 dan 0. 1 dan 0 itu hasilnya 0. Baru kita kerjakan dengan si Y-nya. Y nilainya 1. 0 dan 1 menghasilkan 0 juga. Sesuai dengan tabelnya. 0. Begitu untuk hukum asosiatif. Hukum yang selanjutnya, yang ketiga, ada hukum distributif. Hukum distributif ini katanya variabel-variabel atau sinyal input yang disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Maksudnya gimana? Kan pengertiannya pening nih. Maksudnya gini. Jadi misalkan kita dikasih soal W dan dalam kurung X tambah Y. Nah, jadi W ini bisa kita masukkan ke dalam. Ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah, jadinya W dan sesuai sama ininya X
kalian pertama, baru kita tambahkan dengan, kita masukkan yang W ke dalam Y-nya, W dikalikan dengan Y. Nah, ini namanya hukum distributif. Nah, ini contoh pembuktian hukum distributif. Kalian bisa lihat, ambil satu contoh aja, terserah. Misalnya mau di sini, kalian bandingkan dengan yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah hukum N. Hukum ini menggunakan operasi logika N, atau bisa disebut juga operasi perkalian. Nah, di hukum N ini, dia ada 4 jenis. Misal X itu kita N-kan dengan 0, pasti hasilnya 0. Karena berapapun nilai X, jika kita N-kan dengan 0, pasti hasilnya 0. Nah, yang kedua itu misalkan X kita N-kan dengan 1. X kita N-kan dengan 1. Di sini pasti nilainya tergantung dari nilai si X. Kalau X-nya 1, maka nilai hasilnya 1. Kalau X-nya 0, mau kita N-kan dengan 1 pun, hasilnya bakalan tetap 0. Oke, itu berlaku juga untuk X dan X. X dan X sama dengan X. Karena dua nilai yang sama, didankan, itu akan menghasilkan nilai dia sendiri. Ya kan? Kalau X-nya 0, hasilnya 0. Kalau X-nya 1, hasilnya 1. Nah, untuk yang selanjutnya, misalkan negasi X dan X itu akan pasti menghasilkan nilai 0. Kenapa? Coba aja lihat. Kalau negasinya 0, berarti yang aslinya nilai awalnya 1. 0 dan 1 itu menghasilkan nilai 0. Oke, kasus kedua. Kalau negasinya 1, berarti nilai awalnya 0. Dan 1 dan 0 ini akan menghasilkan nilai 0. Itu untuk hukum N. Yang selanjutnya ada hukum OR. Hukum OR ini mirip dengan hukum N, tapi perbedaannya hukum OR ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Nah, di sini kita lihat X OR 0. Jadi, ada suatu ekspresi di-OR-kan dengan 0, itu hasilnya akan tergantung nilai X-nya, nilai awalnya. Jadi, kalau awalnya dia itu bernilai 0, maka hasilnya akan bernilai 0. Kalau awalnya dia bernilai 1, hasilnya akan bernilai 1. Nah, yang kedua ada X OR 1. Itu pasti menghasilkan nilai 1. Kenapa pasti? Karena nanti di sini salah satunya nilainya udah menghasilkan nilai 1, sehingga menyebabkan hasil akhirnya pasti 1. Karena OR hanya membutuhkan satu buah 1 untuk menghasilkan nilai benar, nilai 1. Nah, selanjutnya ada X OR X. Jadi dia di-OR-kan dengan dia sendiri. Itu pasti akan menghasilkan nilai sesuai dengan nilai awalnya. Nah, dan yang terakhir, jika negasi X OR X. Nah, di sini kita lihat, kalau nilai negasinya itu 0, pasti nilai aslinya itu 1. Dan kalau dia di-OR-kan 01, akan menghasilkan 1. Dan kalau nilai negasinya itu 1, dan kita OR-kan dengan nilai aslinya yang 0, itu juga akan menghasilkan nilai 1. Karena seperti yang dibilang tadi, OR itu hanya membutuhkan satu buah angka 1 untuk menghasilkan nilai yang benar, atau nilai 1. Sehingga menyebabkan negasi X OR X pasti menghasilkan nilai 1. Itu untuk hukum OR.
Nah, untuk yang terakhir itu ada hukum inversi. Hukum ini mudah diingat. Jika terjadi inversi ganda atau dibalikkan nilai 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Contoh, jika ada A dengan nilai 1, terus kita buat A negasi, itu hasilnya akan 0. Dan kalau kita buat A negasi dari negasinya, itu akan menghasilkan nilai 1. Dia akan kembali ke nilai awal. Nah, oke. Jadi hukum-hukum aljabar boolean tadi itu akan kita gunakan untuk menyederhanakan rangkaian, menyederhanakan ekspresi. Sekarang ekspresi kita tadi itu kan kita mau buat rangkaiannya. Rangkaiannya kita bisa buat di Proteus. Silahkan buka aplikasi Proteus kalian. Oke, ini tampilan awalnya. Kalau mau buat project baru, kalian bisa buat file, new project. Nah, di sini tempat simpannya terserah kalian mau di mana. Terus nama projectnya bisa dibuat pertemuan 3 SD1. Oke. Next. Template-nya kita buat default aja, default. Terus create a schematic from selected template. Default, next. Ini next aja, next juga. Oke, finish. Nah, maka kalian akan ada tampilan kayak gini. Ini namanya schematic capture. Di schematic capture ini, disinilah kalian menggambar rangkaian kalian. Nah, sebelum menggambar rangkaian, kita tengok di sini dulu. Ini namanya toolbox. Nah, di sini kita bisa milih untuk komponen mode. Nah, di komponen mode ini, di sini bakal nanti untuk komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada huruf P dan L. P ini pick device. Jadi kita ngepick dari library kita device yang mau kita gunakan. Coba ditekan P. Nah, kita kan baru belajar 3 nih, not, and, sama or. Jadi 3 itu aja yang kita pakai dulu. Kita cari aja keywordnya not. Nah, di bagian tengah ini ada tulisan device namanya not, terus library-nya active. Ini kita klik 2 kali. Nah, otomatis dia bakal ketambah di bagian sini. Lanjut, kita cari n. Nah, untuk n gitu juga. Nama device-nya itu n, terus library-nya active. Kita klik 2 kali. Oke. Dan yang terakhir itu untuk or. Nah, kita cari ke bagian yang or, ada library active-nya, kita klik 2 kali. Udah, kita tutup aja jendelanya. Oke. Nah, jadi sudah ada 3 di samping sini. Di sini not, kita letakkan dulu coba. Nah, di sini ini untuk gambar rangkaian, simbol rangkaian not. Oke. Ini untuk n, dan ini untuk or. Sesuai sama yang kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, kita akan coba belajar satu per satu. Oke, kita mulai dari not. Kita bisa letakkan not kita dulu, rangkaian not kita, simbol notnya. Nah, untuk input, kita bisa dapat lagi dari library. Coba kita cari, namanya logic state. Nah, logic state, library active, kita klik 2 kali, dia akan ketambah di sini. Dan untuk output, kita bisa dapatkan dari logic
probe. Nah, ada dua, logic probe biasa dan yang big. Kita pakai yang big supaya gede. Kita klik 2 kali, oke. Nah, di sini logic state kita tambahkan sebagai input, dan logic probe kita tambahkan sebagai output. Oke, sudah. Baru kita sambungkan pakai kabel. Caranya, klik aja ujung komponennya, sambungkan dengan ujung komponen yang lain. Klik juga, sambungkan juga. Nah, misal nih kita kasih nama si logic probe ini, logic state ini namanya A. Kita bisa klik ke bagian sini. Sini kalian bisa lihat. Nih, bagian sini. Klik. Terus ketik simbol A. Kalimat A. Fontnya gedein aja. Jadi 0,3. Oke. Nah, si A ini kita buat sini. Terus ada untuk output kita kasih nama Y. Oke. Y-nya kita buat di sini. Nah, ini untuk rangkaian not kita. Kita buktikan tabel kebenaran ini ya. Caranya kita play dulu. Tombol play ada di pojok kiri bawah sini. Nih, kalian bisa lihat. Nih. Oke. Udah ada 3 anak panah nunjuk situ. Kita tekan tombol play. Oke. Nah, kalau kita input A-nya itu 0, di sini A-nya 0, hasilnya 1, Y-nya 1. Kalau kita input A-nya itu 1, kita ganti inputnya, diklik aja, maka hasilnya 0. Berarti tabel kebenaran ini itu benar. Dan rangkaian kita itu sudah benar. Itu untuk not. Nah, kita lanjut ke N. Tapi sebelum lanjut ke N, kita harus hapus dulu. Nah, kalau kalian nggak bisa ngapus, ini seharusnya kalian matikan dulu tombol stopnya di dekat tombol play-nya tadi. Ini kita stop. Oke, setelah kita stop, baru bisa kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita lanjutkan ke tabel N. N. Terus N itu kan punya 2 input. Di sini input pertama, di sini input kedua, dan di sini untuk outputnya. Selanjutnya kita sambungkan dengan kabel. Kita sambungkan. Nah, bisa kita beri nama. Di sini A. Oke. Di sini B. Oke. Dan di sini Y. Oke. Perbaiki posisinya dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat tabel kebenaran N. Nah, tabel kebenaran N itu seperti ini. Coba kita play. Nah, kalau A dan B bernilai 0, hasilnya 0. Lanjut, A0, B1, hasilnya juga 0. Lanjut, A1, B0, A1, B0, hasilnya juga 0. Dan yang terakhir, keduanya 1, 1, hasilnya 1. Berarti rangkaian kita sudah betul. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, si OR. Kita stop dulu. Kita hapus saja si N-nya. Kita ganti dengan si OR. Oke. Kita sambungkan pakai kabel. Udah. Ini kita buat dalam keadaan 00 dulu. Baru kita play kan.
Kita lihat tabel OR. Nah, di sini tabel OR. Di tabel OR ini, kalau keduanya bernilai 0, A dan B yang bernilai 0, hasilnya 0. Benar ya? Y-nya bernilai 0, benar. Tapi kalau kita ubah A0, B1. A kita sudah 0, B-nya kita ubah jadi 1. Nah, hasil Y-nya jadi 1. Terus, selanjutnya, A-nya 1, B-nya 0. Nah, hasil Y-nya juga 1. Dan yang terakhir, ketika kedua nilai bernilai 1, itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, rangkaian kita sudah benar. Itu untuk contoh masing-masing rangkaian N, OR, sama NOT. Nah, gimana kalau misalkan kita dapat soal A, OR, dalam kurung B, N, C sama dengan X. Soalnya buatlah rangkaian logika dari ekspresi boolean tersebut. Oke, coba kita kerjakan. Kita kerjakan di sini. Berarti ada 3 inputan. A, kita buat A, inputan B, dan inputan C. A, B, dan C. Oke. Kita lihat. B dan C. Oh, kita kasih nama dulu lah ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke, kita atur posisinya. A, B, dan C. Udah. B dan C. Berarti pada bagian sini itu kita bisa sambungkan B dan C. Oke. Baru di-OR-kan dengan si A. Kita buat di sini hasil dari si B dan C kita OR-kan dengan si A. Oke, akan menghasilkan si X. Di sini kita bisa letak X. Oke. Jangan lupa disambungkan pakai kabel. Nah, udah jadi rangkaian kita. A ditambah B dan C sama dengan X. Jadi kira-kira kayak inilah rangkaiannya. Kalau kita play, di sini kita bisa main-mainin. Atau kalian misalkan mau buat tabel kebenaran tentang kemungkinan ketiga nilai ini, terus kalian bisa buktikan pakai rangkaian ini tabel kebenaran kalian. Itu salah satu contoh soalnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Pesan terakhir, untuk tugas nanti akan ada submission di Edmodo. Silahkan dibaca petunjuknya di sana. Dan dalam minggu ini kita akan melaksanakan pertemuan 4 juga, karena minggu depan kita harus UTS. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon dimaklumi kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.